wabarakatuh dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Roswita Bato sebagai moderator yang akan memandu jalannya seminar proposal kita pada sore hari ini. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilakan kepada Saudari Cindesari untuk memaparkan proposal penelitiannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama perkenalkan saya Cindesari dengan NIM 220903500056. Pada kesempatan kali ini saya dengan bangga mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Anggota Generasi Baru Indonesia, Komisariat Universitas Negeri Makassar. Baik, pertama-tama yang akan saya paparkan adalah mengenai latar belakang. Sumber daya manusia merupakan aset berharga bagi sebuah organisasi, yang dimana perilaku organisasi sangat mempengaruhi dalam pencapaian tujuan. Kinerja merupakan hasil dari tugas-tugas yang telah dijalankan dengan baik. Dan manajemen sumber daya manusia berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Di komunitas generasi baru Indonesia, khususnya Komisariat Universitas Negeri Makassar, kinerja anggota sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang efektif dan budaya organisasi yang kuat, yang mendorong kolaborasi dan juga komitmen. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai rumusan masalah, yang dimana rumusan masalah dalam penelitian ini itu ada 3. Yang pertama, apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja anggota generasi baru Indonesia, Komisariat Universitas Negeri Makassar? Yang kedua, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja anggota generasi baru Indonesia, Komisariat Universitas Negeri Makassar? Yang ketiga, bagaimana pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi secara bersamaan terhadap kinerja anggota generasi baru Indonesia, Komisariat Universitas Negeri Makassar? Nah, berdasarkan rumusan masalah ini, terdapat 3 tujuan juga, yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja anggota generasi baru Indonesia, Komisariat Universitas Negeri Makassar. Yang kedua, menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja anggota generasi baru Indonesia, Komisariat Universitas Negeri Makassar. Dan yang ketiga adalah menganalisis pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi secara bersamaan terhadap kinerja anggota generasi baru Indonesia, Komisariat Universitas Negeri Makassar. Nah, selanjutnya terdapat 3 manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya terkait kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja anggota dalam sebuah komunitas. Hasil penelitian ini juga bisa digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya ada manfaat praktis yang terbagi menjadi 2. Yang pertama bagi Gen BUNM, yang dimana hasil penelitian ini bisa menjadi acuan bagi pimpinan Gen BUNM untuk meningkatkan kepemimpinan dan memperkuat budaya organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja anggota. Yang kedua bagi pemimpin organisasi lain, yang dimana hasil penelitian ini bisa menjadi panduan bagi pimpinan dari organisasi lain untuk memahami pentingnya kepemimpinan dan budaya organisasi dalam meningkatkan kinerja anggota dalam sebuah komunitas. Selanjutnya ada manfaat kebijakan, yang dimana penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan internal komunitas, khususnya dalam perumusan strategi untuk mengoptimalkan peran sumber daya manusia melalui pendekatan kepemimpinan dan budaya organisasi yang efektif. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai tinjauan pustaka, yang dimana yang pertama ada teori pendukung dari variabel yang terbagi menjadi 3. Yang variabel pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang sukses memerlukan empati, kemampuan untuk memahami dan merespons emosi orang lain, serta kemampuan untuk mengelola emosi diri sendiri. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Raharjo pada tahun 2021. Selanjutnya, budaya organisasi. Budaya organisasi yang kuat mampu memberikan identitas yang jelas bagi anggota organisasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan inovasi. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Schein pada tahun 2021. Selanjutnya, variabel kinerja anggota. Kinerja adalah perilaku yang dapat diamati dan diukur
yang berkontribusi terhadap tujuan organisasi. Ini mencakup tugas-tugas yang dilakukan oleh individu dalam peran mereka. Pendapat ini dikemukakan oleh Robinson dan Judge pada tahun 2019. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama ada dari Leonora Ferdinandus dengan judul penelitian Pengaruh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan di Hotel di Kota Ambon. Variabel dalam penelitian ini yang pertama ada budaya organisasi sebagai X1, yang kedua ada kepuasan kerja sebagai X2, dan yang ketiga ada gaya kepemimpinan sebagai X3. Selanjutnya ada kinerja karyawan sebagai variabel X atau variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan baik secara parsial maupun simultan. Penelitian terdahulu yang kedua dari Roni Fadli dan Hasanuddin. Judul penelitiannya yaitu Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan PT Tunas Perkasa Tekindo. Nah, yang dimana variabel penelitiannya itu ada variabel independen 3 dan variabel dependen 1 seperti penelitian terdahulu yang sebelumnya. Yang dimana X1-nya adalah kepemimpinan, X2-nya adalah budaya organisasi, dan X3-nya adalah motivasi kerja. Selanjutnya untuk variabel Y atau variabel dependennya ada kinerja karyawan. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik, budaya organisasi yang kuat, dan motivasi kerja yang tinggi secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kinerja karyawan. Analisis ANOVA memperlihatkan bahwa ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh yang bahkan lebih kuat terhadap kinerja individu apabila dikombinasikan. Selanjutnya, kerangka konseptual dari penelitian ini yaitu kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja anggota, budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja anggota, serta kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja anggota. Hipotesis dalam penelitian ini ada 3. Hipotesis yang pertama atau H1, kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja anggota komunitas Gen di Komisariat Universitas Negeri Makassar. Hipotesis yang kedua atau H2, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja anggota komunitas Gen B Komisariat Universitas Negeri Makassar. Serta hipotesis yang ketiga atau H3, kepemimpinan dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja anggota komunitas Gen B Komisariat Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Selanjutnya, populasi penelitian ini adalah seluruh anggota komunitas Gen B Komisariat Universitas Negeri Makassar pada tahun 2024 sebanyak 75 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang ada di Gen B Komisariat Universitas Negeri Makassar pada tahun 2024 yaitu sebanyak 75 orang, yang dimana sampel ini merupakan sampel jenuh karena jumlah dari sampel ini adalah kurang dari 100 orang. Selanjutnya, variabel dan definisi operasional variabel. Variabel independen juga disebut sebagai variabel bebas, yang dimana variabel independen ini adalah variabel yang diasumsikan mempengaruhi atau menyebabkan perubahan terhadap variabel lain, yang dimana variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemimpinan dan budaya organisasi. Selanjutnya ada variabel dependen atau disebut juga sebagai variabel terikat, yang dimana variabel ini adalah variabel yang diukur atau diobservasi untuk melihat bagaimana pengaruhnya dari variabel independen. Dalam penelitian ini, kinerja anggota merupakan variabel dependen atau variabel Y. Selanjutnya, definisi operasional variabel, yang dimana variabel X1 atau variabel kepemimpinan, definisi operasional variabelnya yaitu mengacu pada gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan Gen B Komisariat Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya, budaya organisasi atau X2, definisi operasional variabelnya adalah nilai-nilai, norma, dan praktik yang diterapkan dalam komunitas Generasi Baru Indonesia Komisariat Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya, kinerja anggota atau variabel Y diukur dari partisipasi, produktivitas, dan kualitas kerja anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, instrumen penelitian.
Purwanto pada tahun 2018 dalam Sukendra dan Atmaja pada tahun 2020. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup dengan menggunakan skala Likert 5 poin untuk mengukur tanggapan responden terhadap variabel kepemimpinan, budaya organisasi, dan kinerja. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Jenis data yang saya gunakan pada penelitian saya yaitu data primer. Menurut Sugiono pada tahun 2017, data primer merupakan sumber data yang secara langsung diberikan kepada pengumpul data. Selanjutnya, data primer akan dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada anggota komunitas Gen BUNM. Setiap kuesioner akan berisi pernyataan terkait kepemimpinan, budaya organisasi, dan kinerja dengan respon yang diukur menggunakan skala Likert. Data sekunder juga dapat diperoleh dari dokumen-dokumen organisasi, khususnya penilaian dari Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Genbi Komisariat Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolonialitas. Selanjutnya ada uji hipotesis, yang dimana uji hipotesis ini menggunakan uji F untuk mengetahui pengaruh secara keseluruhan dan uji T untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada koefisien determinasi atau R2. Koefisien determinasi atau R2 ini digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk paparan yang sangat menarik dari Saudari Cindesari. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya mempersilakan kepada para komentator untuk memberikan komentar maupun pertanyaan untuk diberikan kepada Saudari Cindesari. Untuk itu saya persilakan untuk mengucapkan diri. Oke, baik, dari hasil presentasi proposal Saudari Cindai ini sudah sangat baik. Yang ingin saya tanyakan yaitu mengapa topik dari Saudari Cindai ini penting untuk diteliti? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Izinkan saya menjawab. Jadi penelitian ini penting dilakukan karena Generasi Baru Indonesia atau Genbi sebagai organisasi mahasiswa memiliki peran strategis dalam membangun karakter generasi muda yang berkualitas, khususnya sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Dengan memahami bagaimana kepemimpinan dan budaya organisasi mempengaruhi kinerja anggotanya, penelitian ini tidak hanya membantu Gen BUNM dalam mengoptimalkan pengelolaan organisasi, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana organisasi mahasiswa dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pengembangan anggotanya. Selain itu, topik ini juga relevan secara akademis karena dapat mengisi kesenjangan dalam literatur terkait pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan di lingkungan generasi muda. Baiklah, itu tadi jawaban dari Saudari Cindesari. Untuk para komentator, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan yang selanjutnya. Selanjutnya yang saya ingin tanyakan yaitu dari metode yang Saudari Cindai pilih, menurut Cindai apa kekurangan dan kelebihannya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi, metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya dapat menghasilkan data yang objektif dan dapat diukur secara statistik, sehingga mampu memberikan kesimpulan yang lebih terukur. Pendekatan asosiatif juga memungkinkan pengujian hubungan sebab akibat antara kepemimpinan, budaya organisasi, dan kinerja. Namun, metode ini memiliki kelemahan, seperti keterbatasan dalam menggali aspek subjektif yang mungkin lebih relevan jika menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, kejujuran responden dalam menjawab kuesioner juga menjadi tantangan yang dapat mempengaruhi validitas data. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, itu tadi jawaban dari Saudari Cindai Sari. Untuk para komentator, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan yang selanjutnya. Nah, menurut Cindai, apa yang ingin Cindai capai dari penelitian yang akan Cindai lakukan ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Dengan penelitian ini, saya ingin mencapai dua hal utama. Yang pertama, secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur mengenai kepemimpinan dan budaya organisasi, khususnya dalam konteks organisasi mahasiswa. Selanjutnya, secara praktis, hasil penelitian ini saya harapkan dapat memberikan rekomendasi strategis kepada Genbi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi sehingga anggotanya dapat lebih optimal. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi organisasi mahasiswa lain yang memiliki karakteristik yang serupa. Baiklah, itu tadi jawaban dari Saudari Cindai Sari. Untuk para komentator, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan yang selanjutnya. Baik, pertanyaan saya untuk Saudari Cindai adalah, apakah penelitian ini hanya berlaku untuk Genbi atau dapat digeneralisasi ke organisasi lain? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi, meskipun penelitian ini berfokus pada Genbi Komisariat Universitas Negeri Makassar, hasilnya dapat digeneralisasikan ke organisasi lain dengan karakteristik yang serupa seperti organisasi mahasiswa berbasis sosial atau organisasi penerima beasiswa. Namun, generalisasi ini tetap harus dilakukan dengan hati-hati, karena setiap organisasi memiliki konteks, dinamika, dan karakteristik yang unik. Penelitian ini lebih ditujukan untuk memberikan wawasan yang relevan dan menjadi pijakan awal bagi penelitian-penelitian di masa depan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi jawaban dari Saudari Cindai Sari. Untuk para komentator, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan yang selanjutnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur akademik tentang kepemimpinan dan budaya organisasi? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Izinkan saya menjawab. Jadi, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur akademik dengan menambah bukti empiris terkait pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja, khususnya dalam konteks organisasi mahasiswa di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan perspektif baru tentang bagaimana generasi muda, khususnya anggota Genbi, merespons gaya kepemimpinan dan budaya organisasi yang diterapkan dalam organisasi. Kontribusi ini penting karena studi terkait kepemimpinan dan budaya organisasi dalam konteks organisasi mahasiswa masih relatif terbatas diteliti. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah seminar proposal hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.